Kita pertahankan gimana kita. Karena nanti orang pada hari kiamat nanti yang nggak beriman itu udah pasti menyesal dan kesian keadaannya. Kesian. Emang ada orang yang nggak beriman sama hari kiamat? Ada orang yang nggak beriman sama hari kiamat. Dia beranggapan bahwasanya orang kalau udah mati selesai urusannya, udah selesai, nggak ada lagi. Padahal kita orang Islam diajarkan dalam Al-Quran juga jelas bahwasanya orang-orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya di alam dunia. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kita di dunia itu tidak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban kita di alam dunia nanti. Tidak. Kalau kita berbuat baik, dapatnya kita yang baik. Kalau kita berbuat jahat, kita dapatnya nanti juga apa tuh? Siksaan. Maka di alam dunia mau jadinya kita harusnya jadi orang baik, udah selesai, aman. Kalau kita mau selamat nih, udah jadi orang baik aja, udah jadi orang baik udah. Walaupun kita kadang dimusuhin, dibenci, apa tuh, dijatuhkan, dihinakan, diremehkan, bahkan kita nggak dihormati sama sekali, yang penting kita berbuat baik. Bodo amat sama orang mah, mau dia misalkan mau jahat sama kita, mau benci sama kita, yang penting kita selalu berbuat baik. Karena hidup kita itu nanti diminta pertanggungjawaban. Ya kalau misalkan kita tidak berbuat baik di alam dunia, udah jelas di akhirat. Udah jelas di akhirat akan mendapatkan apa tuh? Penyesalan. Nah, sekarang orang yang berbuat baik di alam dunia, orang juga senang sama kita. Siapa orang yang nggak senang orang yang berbuat baik? Senang semua orang. Di dunia aja udah kelihatan. Kalau kita berbuat baik sama orang, orang senang sama kita. Senang sama kita. Kenapa baik? Kenapa baik? Nggak usil sama orang, nggak usil sama orang, nggak hasut sama orang, gitu. Nggak hasut. Karena kalau orang hasut itu nanti dia akan kebakar dengan hasutannya. Orang hasut sama orang, orang dengki sama orang, ya kan? Maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Antipin aja yang lagi jatuh. Di dalam dunia itu kudu baik sama orang, kudu gampangin urusan orang. Kalau kita jadi orang itu harus memudahkan urusan orang. Itu antara orang baik itu. Fir'aun, ibu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Siapa Fir'aun? Raja yang zalim yang ngaku sebagai itu Tuhan. Itu dalam Al-Quran Fir'aun itu jelas kok masuk ke dalam neraka. Apa dosanya nggak tanggung-tanggung? Ngaku sebagai itu Tuhan. Tapi Fir'aun itu dia punya ibu, dia sayang dan taat kepada ibunya. Dan Fir'aun itu memudahkan urusan orang. Kalau ada orang kesusahan, mudahkan urusan orang. Jangan dipersulit. Jangan pakai cara-cara misalkan ada aturan-aturan yang sudah kesepakatan bersama. Quran aja ada nasikh dan mansuknya Al-Quran. Al-Quran itu ada yang dihapus dan ada ayat yang dihapus. Namanya nasikh dan mansukh. Kalau kita belajar usul fikih, Quran aja dapat dihapus apalagi aturan. Maka Fir'aun itu dia memudahkan urusan orang. Kadang kita kalau jadi pemimpin baik di masyarakat, baik pemimpin keluarga, pimpinan umat dan sebagainya. Ketika ada orang yang datang sama kita ngomong ini udah aturan, mohon maaf. Aturan itu kita lihat dulu. Apakah orang tersebut benar-benar butuh atau tidak? Kalau misalkan orang tersebut butuh, maka aturan itu bisa dihapus. Dalam hukum fikih aja ada darurat, namanya darurat. Hukum yang apabila orang tersebut tidak melakukan hal itu, tidak mengerjakan hal itu, maka darurat itu dapat diperbolehkan. Gampangin urusan orang. Kadang kita, dia sepakat ini, nggak bisa diganti dirubah-rubah hukum. Berarti mainnya kurang jauh. Quran nanti bisa dihapus nasikh dan mansukh. Begitu.
Kalau ada urusan orang lain, mudahkan. Tanya dulu apa perkaranya. Jadi tanda-tanda orang-orang yang beriman adalah menjadi orang baik. Enak kalau jadi orang baik itu enak. Kalau kita jadi orang jahat, itu banyak musuhnya. Saya mau tanya, hidup kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, Bu? Kalau kita mau jadi orang baik, kita mau selamat fid dunya wal akhirah, masuk surga, maka jadikan kita menjadi orang-orang yang dapat manfaat sama orang lain. Ibu tahu ambulan? Ibu tahu ambulan? Tahu belangwir? Pemadam kebakaran. Iya. Apa namanya? Pemadam kebakaran apa namanya? Belangwir. Ya, kalau kita belangwir saya sebutnya. Damkar. Iya. Itu saya mau tanya, itu kalau ada mobil, motor, ada lampu merah, berhenti nggak? Berhenti. Wajib berhenti nggak aturan? Berhenti. Mobil biasa dan motor biasa ada lampu merah, wajib berhenti, aku menerobos. Berhenti. Aturan bukan tuh? Aturan. Terus aturan tersebut bisa dilanggar tidak? Bisa. Oleh siapa? Bukan tergantung oleh siapa? Oleh ambulan dan kebakaran. Itu namanya pengecualian, istisna namanya. Kalau dalam nahwu istisna namanya pengecualian. Jadi di dalam hukum kita jangan saklek. Ketika ada orang kesusahan, minta tolong sama kita, jangan kita benturkan itu dengan aturan. Lihat, ada istisna, pengecualian. Paham, Bu? Saklek itu hukum yang mutlak. Misal, ya, ini tidak bisa dirubah lagi. Berarti hukum kita mengalahkan hukum Quran. Padahal ketika hukum itu dilihat asbab dan musababnya. Saklek ini misal, ini kalau misalkan dia tidak melakukan ini, ayo, nggak mau dia punya, nggak bisa dirubah, itu saklek namanya. Padahal orang tersebut misal lagi butuh, misal dia nggak, kalau bahasa kita begini, misal dia nggak ronda, sakit, wah nggak mau tahu, mau sakit dia mau apa, tuh tetap wajib ronda, itu aturan, namanya aturan saklek. Ngerti, Bu? Ada orang lagi kematian, ada orang lagi kesusahan, ada orang lagi sakit, minta tolong, nggak bisa, disebabkan ini sudah aturan bersama, saklek nggak? Saklek namanya. Itu namanya aturan. Aturan itu bisa yang namanya dihapus, nasikh dan mansukh dalam Quran. Belajar usul fikih. Fikih itu ada tiga. Ada fikih, ada usul fikih, ada qaidatul fikih. Jadi kalau misalkan ada yang minta tolong sama kita, jangan kita bentrok, ini sudah aturan bersama, mengalahkan Quran nanti. Lihat dulu posisinya, begitu. Jadi itu namanya kita bijak dan kita berbuat baik kepada orang. Kadang kita kan ngomong, kadang saya di sekolahan juga itu saklek, saya ada yang bilang, Bu nggak boleh begitu. Saya bilang, hukum itu jangankan hukum buatan manusia, hukum Allah aja bisa digoyang. Ada orang, gue bisa ini kudu pakai surat begini gini. Saya dulu pernah tuh jadi TU saya dulu. Wah harus ada surat begini gini. Saya bilang, udah gampang, nyusul. Masuk dulu bocah kerja apa, masuk dulu sekolah. Karena apa? Kalau misalkan orang yang susah, emang sulit untuk melakukan, baru kita punya ada. Kecuali memang orang tersebut emang ibaratnya males gitu, atau orang tersebut emang pura-pura dan sebagainya. Ya jadilah kita menjadi orang yang baik, harus bermanfaat sama orang. Kita lihat situasi dan kondisi. Jangan masalah hukum bersama. Kita lihat dulu hukumnya. Kalau misalkan itu menyangkut tentang yang bisa dikecualikan, maka kita kecualikan. Hina ketika lam yu'minu, mereka tidak beriman birrusuli kepada utusan itu. Nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, pada hari kiamat nanti akan
prihatin dan menyesal. Nyesal tuh. Nyesal dengan apa? Kenapa saya dulu nggak beriman sama Allah? Kenapa saya nggak beriman kepada Rasul? Kan begitu. Wasanihima annahu qaulal halikina. Dan kaul yang kedua, bahwasanya perkataan itu ialah ucapan orang-orang yang binasa. Wa qala Abu Aliyah, dan telah berkata Syekh Abu Aliyah, lamma ayana, tatkala telah melihat ahlul Madinah di penduduk kota itu al-azab akan siksa. Qalu, mereka berkata, ya hasratan, sangat menyesal, alal ibadi, terhadap hamba-hamba, yakni yaitu ar-rusulah, utusan-utusan, as-salasata, yang ketiga orang itu, haitsu sekiranya lam yu'minu, mereka tidak beriman bihim, dengan Rasul itu. Fatamannau al-imana, lalu mereka menginginkan akan beriman, hina, ketika iman itu lam yanfa'uhum, tidak bermanfaat kepada mereka. Wa qila al-arabu taqulu, dan dikatakan orang Arab berkata, ya hasratan ajaban, kata ya hasratan ajaban ala tariqil mubalaghati, menurut jalan yang berlebihan. Wan nadamatu, dan yang dimaksud an-nadamah atau penyesalan, indahum, menurut orang Arab, bi makna tanbih, mempunyai arti mengingatkan. Summa bayyanallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menerangkan sababal hasrati, sebab penyesalan, wan nadamati, dan keprihatinannya atau kesedihannya. Yang jelas orang-orang kufar itu nanti pada hari kiamat udah pasti nyesal, udah pasti menyesal, prihatin, dan keadaannya itu sangat-sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman sama Allah. Oh, kita nih ngaji, apa sih manfaatnya kita menuntut ilmu, kita ngaji bareng-bareng, kita baca Quran, tasbih, tahlil, tahmid, dan sebagainya, yaitu diantaranya untuk memperkuat iman kita, supaya iman kita itu, ya kan, enggak mudah terombang-ambing. Iman kita itu enggak mudah yang namanya tergoyahkan. Jadi kalau iman sudah kita bawa mati, sampai kita mati dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka senanglah orang tersebut. Ini kita ini Bu, habis mati ini kita nih, di alam kubur itu serem. Kalau di alam dunia bedanya, ada jasad, ada ruh. Ibu pernah ngimpi nggak Ibu? Pernah ngimpi nggak? Pernah ngimpi nggak Bu? Tidur? Pernah ngimpi. Ibu pernah ngimpi tenggelam nggak? Ngimpi kebakar, ngimpi jatuh di jurang. Jatuh di jurang. Ya kan? Pas kita bangun kaget. Allah bilang saya beneran ya. Itu kan seolah-olah waktu kita mimpi itu luar biasa takutnya kan. Saya juga pernah jatuh dari kasur padahal cuma berapa senti. Kelundung Pak. Hah? Kelundung. Iya. Padahal kasur itu jatuh buku. Kayaknya kayak jatuh ke jurang kan. Ya. Nah, orang yang sudah meninggal dunia, jasadnya doang nggak ada, rohnya tetap ada. Itu waktu kita di mimpi kita takut nggak Bu? Takut. Pas udah bangun mimpi doang kan gitu. Nah nanti kalau kita udah meninggal dunia, jasad nggak ada, roh doang, sama rasanya. Serem. Maka perbanyaklah kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita banyak dosa, mohon ampun sama Allah. Apalagi sekarang udah bulan apa Bu sekarang? Bulan Sya'ban. Bentar lagi bulan Ramadan. Kalau kita ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita minta maaf bareng-bareng. Kenapa? Bulan Sya'ban, Nabi Sya'ban bertanya Ramadan. Ramadan itu dimana pencucian dosa, apa sih itu? Artinya dosa-dosa kita kalau kita minta ampun di bulan situ, di bulan Ramadan itu Allah hapus. Masya Allah. Dulu maksudnya kalau lulus pesantren itu kata kiai saya,
kalau udah pengen dekat Ramadan, wahai santri, katanya traktirin yang banyak duit, traktirin yang nggak pada punya duit. Kenapa? Mumpung bulan Syaban bentar lagi Ramadan, apalagi di siang hari. Karena nggak mungkin Ramadan itu traktir makan di siang hari. Kalau misalkan Ramadan traktir makan di siang hari, namanya bolong, jebol puasanya. Mumpung belum Ramadan gitu. Jadi saya misal gitu. Jadi kadang saya dulu pas bulan Syaban itu saya mainnya ke bubur kacang hijau. Kadang saya traktirin teman, bubur kacang hijau aja udah. Iya. Nggak banyak sih, tapi paling satu gitu, ambil sedikit dulu. Orangin traktirin. Iya. Itu. Kayak Ramadan, enak Ramadan. Ramadan, kalau Ramadan itu ibu belanja ditambahin apa dikurangin apa sama aja? Tambahin. Ramadan. Tambahin. Hah? Mau bentar mau tambahin mau usah. Oh, Ramadan itu uang belanja ditambahin kurangin apa begitu juga? Tambahin. Alhamdulillah. Minta tambahin sama suami. Minta. Kata Ustaz, Pak, katanya kalau Ramadan minta tambahan uang belanja. Minta. Oh, sunnah. Kalau di bulan suci Ramadan menambahkan uang belanja kepada istri sunnah. Ini mah kadang Ramadan biasanya dikasih hari biasa misalkan 100.000 belanja, Ramadan dikurangin jadi 50.000. Buat apa 50.000-nya? Buat baju katanya. Belanja mah tetap harus. Kalau bisa mah yang biasa 100.000 kasih 500.000 sehari begitu. Biar getol sahur sama bukanya. Gajinya segitu bulan. Iya. Gitu. Nah, bayi dari mana bayinya? Ah, kan suami nih yang laki nih. Enggak, maksudnya kan gajinya Ini segitu. juga. Orang nggak ada yang ngasih. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk yang semuanya. Mari sama-sama kita membuka lembaran baru, kita membuka tali silaturahim, pintu maaf memaafkan, karena bentar lagi kita di bulan suci Ramadan. Walaupun nanti kita penutupan tanggal berapa kita penutupan dulu? Tanggal 11, alhamdulillah. Ya. Di kalau misalnya ada salah kata besok kan Bu Sapik ya? Besok lagi Sapik. Bu Sapik masih Bu ada RT. penutupan ya? Iya. Ah, bener ya? Malam minggunya. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata dalam saya menyampaikan selama 1 tahun ini. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, atau sikap-sikap saya yang banyak keteledoran atau kekhilafan atau kebodohan, maupun keluarga dan anak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibu semuanya memaafkan daripada itu semuanya. Dan kalau dari ibu ada kesalahan, ya pindah udah, pindah. Ya, ada kesalahan apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.